Orang kalau sergap wiritan, sergap ibadah serius kepada Allah dengan meniadakan kepentingan pribadinya, hanya betul-betul beribadah kepada Allah, maka Allah menganugerahkan ilmu. Sebagaimana itu tersebut dalam Quran surat 2 ayat 282. Di dalam Al-Quran surat 2 ayat 282. Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang bertakwa sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Ini yang biasanya disebut orang dengan ilmu laduni. Jadi orang kalau sergap, wajibnya sergap, sunnahnya sergap, dalam rangka mengabdi kepada Allah, bukan karena takut neraka maupun mengharap surga, bukan karena pingin menikahi bidadari yang jomblo-jomblo ini, bukan kepingin emas yang dijadikan istana juga boten, tapi betul-betul karena mengabdi kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan kita, maka kita berterima kasih kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Lah niku namine taat tenanan. Saat taat tenanan Allah akan memberikan ilmu. Nah, orang punya ilmu seperti ini macam-macam itu juga tidak boleh menyampaikan semuanya. Harus ada yang ditutupi. Nah, di antara mengapa kok ditutupi dan tidak semua yang disaksikan itu disampaikan karena ada kalanya pendengarnya berbeda-beda. Ada kalanya memang setiap orang itu tidak mungkin menguasai semua ilmu, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa manusia itu dikasih oleh Allah ilmu itu sedikit dibandingkan maha luasnya ilmu Allah. Nah, kalau ada orang kok di mana-mana ditanya kok semua bisa jawab, nggak pernah bilang nggak tahu. Itu adalah tanda dia masih bodoh malah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alhamdulillahirabbil. Malam hari ini kita bisa satu majelis kembali. Mudah-mudahan majelis ngaji kita malam hari ini dipun anugerahi rahmat, rahim, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo niki doa kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu as-samanun, hikmah yang ke-80. Jadi malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari kita masih melanjut penjelasan
dari hikmah yang ke-80. Kalau di PDF yang dulu pernah kita bagi itu ada di halaman 48. 49 mau 48. Nih. Jadi hikmah yang ke-80 ini Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il. Barang siapa yang engkau melihatnya menjawab setiap yang ditanyakan. Wa mu'abbiran an kulli ma syahida. Serta mengungkapkan setiap apa yang ia saksikan. Wa dzakiran likulli ma alima. Menyebutkan setiap yang ia ketahui. Fastadilla bihi. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah tanda adanya kebodohan pada dirinya atau orang tersebut. Jadi kalau ada orang ditanya apa saja bisa jawab, lalu dia menceritakan apapun yang ia saksikan, serta menyebutkan setiap yang ia ketahui, maka itu adalah tanda bahwa dia itu masih bodoh. Karena orang kalau sudah tidak bodoh lagi, maka dia mengerti bahwasannya dirinya tidak mengerti semua hal. Oleh karenanya kalau ada orang tanya berbagai macam pertanyaan belum tentu dia bisa menjawabnya. Nggih, contoh mudahnya karena kita itu tidak ada yang ahli menyelam, napa namanya nek bahasa diving, nggih. Kan nggak ada nggih. Maka kalau umpamanya ada orang tanya tentang menyelam kita itu nggak usah menjawab semuanya. Berarti kan dia sebetulnya itu petunjuk atau tanda orang bodoh itu menjawab setiap hal yang ia ditanya. Bahkan kalau ada orang menyaksikan segala sesuatu lalu kemudian diceritakan kemana-mana, itu juga petunjuk bahwasanya dia itu masih bodoh. Karena apa Bapak Ibu? Setiap apa yang kita saksikan, setiap apa yang kita ketahui, itu kalau disampaikan kepada orang, itu kan tidak semua orang bisa menerimanya. Kemarin saya contohkan, kalau kita itu adalah orang dewasa, mau menyampaikan materi-materi pendidikan pada anak-anak saja kan tidak semua, masih banyak yang disimpan. Contoh, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, khusyuk sholat itu adalah fokus, fokus, konsentrasi. Nah, itu anak-anak mungkin bisa menerima. Tetapi tingkat yang lebih tinggi lagi, yang namanya khusyuk, itu adalah menghadirkan hati bersama Allah atau hudurul kolbi. Ini anak-anak kan diceritani hati wis sing ndi kan masih bingung toh, Pak. Tapi kalau orang dewasa dikasih tahu bahwa yang namanya hati itu adalah di mana kita senang disitulah atau sedih lah disitulah letak hati. Kita kalau sedih ini ngene pundi Pak Bu letaknya? Yo sedih ya Pak gini atau senang ya begini. Artinya kita menghadirkan hati kita bersama Allah. Nah, bersama Allah nggih, bahasa yang lebih sederhananya ingat Allah. Bukan ingat kompor maupun ingat pacul. Sholat kok ingat kompor. Nah, berarti kan hatinya hadir bersama kompor. Kalau ingat pacul berarti hatinya hadir bersama pacul. Nah, ingat Allah lah niku khusyuk. Khusyuk itu juga adalah mengagungkan Allah. Nah, dan seterusnya. Jadi tidak setiap pengetahuan yang kita ketahui, apa yang kita saksikan bisa diceritakan kepada setiap orang. Harus ada dipikirkan apakah itu bermanfaat atau tidak. Pendengarnya bisa menerima atau tidak. Kemarin kita sampai sini. Masih ingat niki Bapak Ibu? Allahumma'i Allahu nadhirun ilayya Allahu syahidi. Ingat nggih? Wah, kula ampun ngamalke ya. Ampun ngamalke, Pak. Jadi kalau mau tidur
Ucapkan dalam hatimu ketika engkau membaringkan diri atau bersiap tidur di atas pakaianmu dalam keadaan berpakaian bukan telanjang sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu. Allahumma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Tapi tanpa diucapkan, diucapkan dalam hati mawon. Dibatin lah pun gampangane ngoten. 3 kali diulang niki 3 kali. Nanti kalau sudah umpamanya sebulan atau 2 bulan, boten pernah putus, tiap mau tidur niku baca ngeten niki. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Nah, kalau saya sebelum bilang itu, saya tarik nafas panjang dulu, saya keluarkan biar betul-betul tenang, saya bacain. Nanti kalau sudah berbulan-bulan, ditambah menjadi 7 kali. Tadi kan 3. Nanti kalau sudah lagi ditambah menjadi 11 kali. Ini terakhir yang saya sampaikan. Nah, niki keterangan lanjutannya, judulnya hikmah 80 yang B atau yang penjelasan kedua. Wa dzikruhu, adapun penuturan pengarang atau Syekh Ibnu Athaillah, likulli ma'lumin lahu, setiap sesuatu adalah ia ketahui dan ia menuturkannya semua, dalilun ala adami tafriqatihi bainal ma'lumat, adalah bukti bahwa ia tidak membedakan antara jenis-jenis ilmu. Jadi kalau orang niku semua tahu, semua disampaikan, maka dia sebetulnya tidak mengerti tentang berbagai jenis-jenis ilmu. Apalagi hari ini Bapak Ibu, ilmu niku kan berkembang sangat pesat sekali. Ada ilmu tentang geometri, ada tentang fraktal, ada rekursif, macam-macam niku. Nah, niku saya menyebutkan begitu nggih ngertos mung judule. Mboten ngertos isine. Karena memang saya nggak tahu ilmu tentang hal-hal seperti itu. Nah, niki kok tiba-tiba berbicara tentang hikmah agar orang itu tidak menyampaikan semua hal, semua yang ia saksikan tidak disampaikan, niku jeluntrungnya gimana? Jadi jeluntrungnya atau dari awalnya niku ngeten iki Bapak Ibu. Orang kalau sergap wiritan, sergap ibadah serius kepada Allah dengan meniadakan kepentingan pribadinya, hanya betul-betul beribadah kepada Allah, maka Allah menganugerahkan ilmu. Sebagaimana itu tersebut dalam Quran surat 2 ayat 282. Di dalam Al-Quran surat 2 ayat 282. Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang bertakwa sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Ini yang biasanya disebut orang dengan ilmu laduni. Jadi orang kalau sergap, wajibnya sergap, sunnahnya sergap, dalam rangka mengabdi kepada Allah, bukan karena takut neraka maupun mengharap surga, bukan karena pingin menikahi bidadari yang jomblo-jomblo niki, bukan kepingin emas yang dijadikan istana juga mboten, tapi betul-betul karena mengabdi kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan kita, maka kita berterima kasih kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Lah niku namanya taat tenanan. Saat taat tenanan Allah akan memberikan ilmu. Nah, orang punya ilmu seperti ini macam-macam itu juga tidak boleh menyampaikan semuanya. Harus ada yang ditutupi. Nah, di antara mengapa kok ditutupi dan tidak semua yang disaksikan itu disampaikan, karena ada kalanya pendengarnya berbeda-beda. Ada kalanya memang setiap orang itu tidak mungkin menguasai semua ilmu, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa manusia itu dikasih oleh Allah ilmu itu sedikit dibandingkan maha luasnya ilmu Allah.
Kalau ada orang kok di mana-mana ditanya kok semua bisa jawab, nggak pernah bilang nggak tahu, niku adalah tanda dia masih bodoh malah. Padahal orang biasanya kalau ingin dianggap pinter kan nopo-nopo dijawab tuh Bapak Ibu. Padahal itu tanda kebodohan. Waqad yakunu fiha ma la yashihu dzikruhu lima yalzamu alaihi minad dharari wal ifsadi wal ingkar nasilahu. Padahal bisa jadi di antara ilmu itu ada yang tidak layak untuk disebutkan karena dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, penolakan dari manusia terhadapnya. Nuwun sewu, kita kan tahu bahwasannya yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nggih. Tapi apakah patut itu kemudian kita teriak-teriak di depan di dalam gereja ada banyak orang kan nggak patut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala niku melarang. Melarang kita itu mencela Tuhannya orang lain, sesuatu yang dianggap Tuhan oleh mereka. Contoh yang di barat nih, Tasik enten kan? Saya jarang lewat sana. Saat ini lewat mriko terus. Dulu kalau kuliah lewat sana terus. Nah, itu kita juga nggak boleh mencela. Kan ada orang yang terlalu ekspresif, terlalu semangat kemudian mencela Tuhan orang lain dan itu tidak boleh. Walaupun kita tahu itu salah, tapi tidak boleh mencela di depan orang yang bersangkutan. Yang boleh itu adalah kita berdiskusi. Berdiskusi. Kan di tiap daerah itu namanya ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Biasanya di pimpinan-pimpinan daerah yang itu. Ya, umpamanya mungkin Pak Takmir, nah, itu biasanya kumpul sama Pak Camat, sama Koramil, dan itu biasanya sama agama-agama yang lain. Itu untuk membangun kerukunan, dan itu penting. Nah, ilmu itu ada kalanya tidak layak disebutkan karena kalau disebutkan menimbulkan bahaya. Hari-hari ini ada orang yang menemukan bisa membuat bensin dari plastik. Sudah sampai ke beranda jenengan belum? Ada orang yang bisa buat bensin atau bahan bakar itu dari plastik. Sekarang dikejar-kejar katanya. Bahkan dikejar sampai pakai helikopter. Wallahu alam kebenarannya. Tapi kalau memang orang ini bisa membuat BBM dari plastik, itu kan akan mengganggu bisnis orang lain. Bukannya tidak boleh, tapi harus bijaksana bagaimana cara menyampaikannya. Harus bijaksana agar tidak menimbulkan gejolak. Kila inna minal ilmi atil maknun la ya'rifuhu illal ulama billah fa idza adharuhu angkarohu ahlul izzati billah. Sesungguhnya sebagian ilmu itu seperti permata tersembunyi, tidak diketahui kecuali orang-orang yang ma'rifat billah atau mengenal Allah. Jika mereka menampakkannya, orang-orang yang merasa mulia karena Allah akan mengingkarinya. Jenengan pernah dengar ngeten mawon, ada orang golongan Muhammadiyah, Ormas nggih, NU, terus Islam Jamaah, LDII, di Jawa Barat ada Persis. Beberapa itu kan ada yang sok nuwun sewu menganggap lainnya salah. Nggih, sing biasane dilokke nek masalah tahlilan niku wong NU. Niku bid'ah kan ngoten to. Sing bilang biasanya orang-orang yang disebut Wahabi. Nek Muhammadiyah mriki nggih melu tahlilan to, Pak Bu. Tahlil juga orang Muhammadiyah. Nah,
Artinya saat seseorang itu menampakkan ilmunya bisa jadi ada orang yang tidak sepakat. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang disebut mengenal Allah ini. Kalau dia mengatakan ilmunya tidak disaring, maka bisa jadi orang-orang yang merasa saya membela Islam, saya membela Allah, saya membela Rasulullah, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Maka apa yang nggak cocok yang disampaikan oleh orang-orang yang makrifat ini kemudian diingkari. Kan banyak ngoten niku ya. Waqala Ali bin Husain bin Ali alaihi salam. Dan Ali bin Husain bin Ali niki sebutannya terkenalnya disebut Ali Zainal Abidin. Itu anaknya cucunya Rasulullah namanya Husain. Husain anaknya sahabat Ali. Sahabat Ali nikah sama anaknya Rasulullah. Niki ketemu napa nggih? Nek Husain niku cucu cicit nggih berarti nggih. Niki cicitnya Rasulullah. Nah, semoga Allah melimpahkan keselamatan baginya. Ya rubba jauh hari ilmin lau abu hulbihi lagi lali anta mimman ya budul wasana. Niki syair, niki syairan. Wahai betapa banyak inti ilmu yang jika aku ungkapkan, niscaya akan dikatakan kepadaku, engkau termasuk orang yang menyembah berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbahama ya'tunahu hasana. Dan sungguh akan dihalalkan darahku oleh para lelaki muslim. Mereka menganggap indah apa yang paling buruk yang mereka lakukan. Inilah aketumu min ilmi jawahirahu kaila yarol haqqodu jahlin fayaftinana. Sungguh aku sembunyikan mutiara-mutiara ilmuku agar orang bodoh tak melihat kebenaran itu lalu menjadi fitnah bagi kita semua. Nah, dasarnya ini Bapak Ibu. Orang itu boleh menyimpan ilmunya kalau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan salah paham, menimbulkan bahaya. Dalilnya dawuhipun Rasulullah yang diriwayatkan waqala Abu Hurairah ta'alaihi ridwanullah. Dan Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'a aini minal ilmi. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua wadah ilmu. Fa amma ahaduhuma fa basastuhu linnas. Salah satunya telah aku sebarkan kepada manusia. Wa ammal akharu adapun lainnya falau basastuhu lakuti aminni hadal khulqum. Jika aku menyebarkannya, niscaya tenggorokanku ini akan dipotong atau disembelih. Di Jawa kan pun ada cerita begitu nggih Bapak Ibu. Syekh Siti Jenar dihukum mati. Syekh Siti Jenar nggih Islam. Napa Syekh Siti Jenar itu mencuri kemudian dihukum mati atau Syekh Siti Jenar itu memberontak kerajaan Demak nggih mboten to? Nah, dihukum matinya karena beliau mengatakan sesuatu yang harusnya tidak dikatakan. Apa itu? Mirip peristiwa kalau di Timur Tengah itu Al-Hallaj. Walida kutila Al-Hallaju bi ifsya'i syai'in min dzalik. Karena itu Al-Hallaj, seorang ulama, itu dihukum dibunuh akibat membocorkan sebagian dari ilmu tersebut. Hai sukola, ketika Al-Hallaj berkata, ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Niki ilmu hakikat Bapak Ibu. Saya kan pernah menceritakan begini. Bapak Ibu itu
ada atau diadakan? Betul Bapak Ibu jawab. Ya diadakan. Berarti kita itu bukan ada, tapi diadakan. Yang ada beneran itu cuma Allah. Itu ada. Tapi kita itu diadakan. Mirip kata-kata seperti ini. Nah, ini salah paham. Akhirnya dihukum. Yang hukum pemerintah nih Bapak Ibu. Sama kalau Siti Jenar yang menghukum adalah Dewan Wali. Waktu itu kalau di film yang mimpin Sunan Kalijogo. Padahal Sunan Kalijogo niku murite Siti Jenar. Itu karena memang kalau semua orang mengatakan seperti itu, niku rusak Bapak Ibu, karena tidak semua orang mengerti. Malah ngaku-ngaku, kabeh ngaku-ngaku Gusti Allah, repot. Wa dzalika anna ahlallah yudrikuna wujudallah fil asya. Itu karena para kekasih Allah menyadari keberadaan Allah dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita itu melihat teman kita, ciptaannya Gusti Allah, diadakan oleh Allah. Dia hidup dengan perantaraan oksigen yang membuat Allah. Kan semuanya ada cap Allah. Kan saya bisa mengatakan begini, di garasi itu nggak ada apa-apa kecuali Toyota. Berarti di garasi itu hanya ada Toyota. Padahal di situ itu mungkin banyak wonten obeng, wonten paku, wonten napa-napa, tapi sing disebut mung Toyota. Sama kita itu diadakan oleh Allah. Kalau kita itu dilihat, kita melihat orang seperti kita itu sing buat Allah. Maka penghargaan kita kepada orang itu adalah karena dia ciptaan Allah kan. Nah, karena dia itu menghormati saja karena Allah ciptaannya Allah, maka keberadaan segala sesuatu itu para kekasih Allah menyadari keberadaan Allah dalam segala sesuatu. Ai qiyamahu biha wa dhuhurahu fiha, yakni Allah menegakkan dan menampakkan dirinya melalui segala hal tersebut. Oleh karenanya, kadang-kadang orang menjadi salah paham sehingga kemudian dihukum tadi. Dan ini dikomentari ngeten iki. Wa hadza ghayatu ma yumkinu ayyu abbar bihi an maqsudihim. Dan ini adalah batas tertinggi dari apa yang mungkin bisa diungkapkan tentang maksud para ahli makrifat itu. Ya cuma begini. Kalau lebih dari ini tidak bisa diungkapkan. Contoh, kita itu mungkin akan mengatakan bahwa gula merah yang berasal dari aren itu manis. Manisnya mungkin bahasa yang mewakili manisnya itu legit, umpamanya ngaten nggih. Nah, ya bahasa cuma seperti itu. Tapi sesungguhnya kita itu bisa mengatakan gula merah yang dari aren itu legit. Satu saat kalau ada gula bentuknya seperti gula aren, kita makan kok gak legit. Berarti bukan dari gula aren, tapi dari kelapa kan mungkin ngoten. Karena kita sudah pernah merasakan gula aren dan gula kelapa, kita bisa membedakannya. Nah, yang bisa disebut ya cuma begitu. Ini gula aren manis legit. Sama seperti cinta. Cinta itu yang bisa disebutkan adalah ya saya cinta. Paling kalau mau nambah ya cinta banget atau sangat cinta. Kan bahasa yang lain kan mboten enten. Napa cobi? Mboten enten nggih. Sama seperti itu. Nah, sama dengan ungkapan-ungkapan tadi, ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan para ahli makrifat yang itu
Bisanya ya seperti itu bahasanya. Yaqulu asyajiyu yaghfirullahu lahu. Asyajiyu, mudah-mudahan Allah mengampuninya, beliau berkata, al maksudu wal makna fi qaulihim wujudullah fil asya. Maksud dan makna dari ucapan mereka keberadaan Allah dalam segala sesuatu ay tajallillah fi ijadiha wa qiyamihi wa alaihi fi husniha wa ibda'iha, adalah bahwa Allah menampakkan dirinya dalam penciptaan segala sesuatu, keberadaan dan anugerahnya dalam keindahan serta keunikannya. Walaisat al-maksudu wal makna al-hissiyu al-malmusu al-madiyu. Dan yang dimaksud bukanlah makna fisik, kasat mata atau materi semata. Sama seperti ono kita ketemu mobil niki kula mboten promosi nggih, Bu. Biar jelas mawon. Innova, LGX, terus apa mana? LSX, terus Avanza, kemudian kita kan akan bilang begini, itu semua Toyota. Ada manusia, ada gunung, ada lautan, semuanya adalah ciptaan Allah kan. Jadi di dalam segala sesuatu itu tampak Allah. Sebagaimana kalau gambaran tadi itu tampak Toyota di mobil yang saya sebutkan tadi. Sing larang napa ya? Contoh kok sing murah-murah. Nek sing larang kan Toyota niku napa? Fortuner. Larang nggih. Ya, artinya di setiap jenis produk tadi itu adalah milik Toyota. Sama, kita ada gunung, ada apa-apa, semuanya itu tampak bahwasanya yang buat Allah, yang jadikan Allah. Wong dia itu kalau umpamanya sepinter apapun orang, kalau Allah ingin membuat dia lupa kan tidak sulit toh Bapak Ibu. Tidak sulit syarafnya dinaikkan sedikit, pecah dikit ngoten pun dadi stroke. Nah, untuk bilang min dzalik nih. Nah, itu semua penjelasan bukan tentang makna fisik, tapi makna batin. Yaqulu Asyarqawi yarhamuhullahu mustadrikan. Asyarqawi berkata sebagai penegasan, semoga Allah merahmati. Wa illa fahuwa amrun la yudraku bidzauk. Jika tidak demikian, maka itu adalah perkara yang tidak dapat dirasakan secara rasa spiritual. Waqad dzuknahu bihamdillah, padahal kami telah merasakannya, segala puji bagi Allah. Artinya orang-orang yang disebut ma'rifat billah itu sudah merasakan secara rasa. Betul-betul mengandaikan gula tadi itu sudah pernah merasakan gula. Famasdu kumasuil wa ma syaida wa ma alima wahidun. Jadi yang menjadi objek dari apa yang ditanyakan, disaksikan dan diketahui itu satu hal yang sama. Wa innama bi'tibar wa innama yakhtalifu bi'tibari su'ali anhu. Namun perbedaannya terletak pada cara ditanyakan, wa ifsya'i bil ibarah, dan diungkapkan dengan ucapan, wa umumi dzikrihi, dan cara penyebutannya secara umum. Niki titik habis hikmah yang ke-80. Nah, mengenai hadis tadi itu bahwasanya Abu Hurairah itu menerima dua ilmu, dua jenis ilmu, atau ada yang mengatakan dua kantong ilmu. Yang satu kantong itu sudah disebarkan, yang satu kantong disimpan. Karena kalau disebarkan nanti akan menimbulkan fitnah. Ini dari Abu Hurairah. Beliau berkata, aku telah menghafal atau menerima dua wadah ilmu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya telah aku sebarkan, sedangkan yang lainnya
Jika aku menyebarkannya, niscaya tenggorokanku akan dipotong. Hadis niki sahih Bapak Ibu. Di antara contohnya sama seperti tadi. Seperti kisah Al-Hallaj, kisah Siti Jenar. Nah, niki saya kutipkan dari penjelasan syarah hadis dari Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berkata, makna menyebarkannya niki kalau orang berilmu niku membahasnya sampai kata per kata. Makna bahasa stuhu nih gitu. Makna kalimat ini apa sih? Makna bahasa stuhu aku menyebarkannya adalah dengan membuka huruf mim dan tok, kemudian diikuti dengan tok yang diam dan digabungkan dengan huruf setelahnya. Artinya aku menyiarkannya dan mempublikasikan. Al-Ismaili menambahkan di kalangan manusia. Mengenai ungkapan tenggorokanku akan dipotong dalam riwayat Al-Mustamli, Abu Abdullah penulis kitab ini menjelaskan bahwa kata al-bul'um adalah jalur makanan. Ditulis dengan mim yang dhamma. Ini adalah kiasan untuk menunjukkan ancaman pembunuhan. Dalam riwayat Al-Ismaili disebutkan, ini akan dipotong maksudnya kepalanya. Para ulama memahami bahwa wadah yang tidak disebar oleh Abu Hurairah merujuk pada hadis-hadis yang menjelaskan nama-nama penguasa dolim, kondisi mereka dan masa pemerintahan mereka. Jadi saya membayangkan ngeten niki. Abu Hurairah niku kan mirip Cah Astra Al-Mutadin. Mirip. Karena ada masjid, di samping masjid itu rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah saya bayangkan kalau malam-malam gitu, mungkin pas nuwun sewu, wungu ngelilir nggih. Nek bahasa Jawa wungu nggih. Ngelilir kemudian ketemu Abu Hurairah yang masih belum tidur umpamanya. Akhirnya cerita-cerita. Nah, di antara yang diceritakan itu, yang itu tidak disampaikan ke kita menjadi hadis, itu adalah prediksi masa depan. Di antaranya, nanti ada yang namanya raja-raja yang dolim. Nah, raja-raja yang dolim itu, yang saat ini, saat Abu Hurairah mengatakan hadis yang ini, itu masih belum jadi raja. Seperti Muawiyah, nanti ada Yazid bin Muawiyah. Masa nanti mengira-ngira begini. Nanti itu anaknya Muawiyah itu jadi raja, nanti jadi raja dolim. Lah dibunuh orang teman-teman. Oh, belum kejadian kok bilang gitu. Jenengan pernah melihat film yang film itu tokohnya bisa memprediksi 2 menit masa depan. Lah itu polisi aja nangkep dia. Mengapa? Karena dia itu diberi kemampuan memprediksi 2 menit ke depan. Oh, orang itu nanti mencuri, padahal belum mencuri. Dianya sudah menghalangi orang yang mau mencuri, padahal belum mencuri. Akhirnya yang salah yang menghalangi itu Bapak Ibu. Kan ngoten. Nah, niku termasuk yang disebut sebagai ilmu yang tidak disebarkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sering menggunakan kiasan untuk sebagian informasi tersebut dan tidak menyebutkan secara eksplisit karena takut keselamatannya terancam. Misalnya, ketika Abu Hurairah berkata, aku berlindung kepada Allah dari kepala tahun ke-60-an dan pemerintahan anak-anak. Ini merujuk pada masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah yang dimulai tahun 60 Hijriah. Jadi umurnya Abu Hurairah lumayan panjang. 60 Hijriah itu masih hidup. Dan saat itu yang mau jadi pemimpin Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah niku adalah raja yang memerintahkan bunuhlah pokoknya orang yang melawan kerajaan. Di antara yang tidak sepakat dengan kerajaan itu yang dipimpin Yazid bin Muawiyah
karena semena-mena. Di antaranya yang protes adalah cucunya Rasulullah yang namanya Husain bin Ali, yang kemudian dipenggal. Jadi cucunya Rasulullah itu sampai dipenggal. Nah, ini masa pemerintahan ini. Tapi ini kalau diungkapkan sebelum terjadi oleh Abu Hurairah tadi, ya mesti dia akan dimusuhi orang, bahkan mungkin akan oh nanti itu cucunya Rasulullah akan dibunuh oleh ini kan, ya jadi geger. Allah mengabulkan doa Abu Hurairah sehingga dia meninggal 1 tahun sebelum masa itu. Nah, luar biasa. Umpamanya saya kenal beberapa orang, lalu Allah menganugerahkan ilmu prediksi kepada saya. Lalu saya memprediksi, kae sing dadi bupati sesuk itu nanti, atau kae sing dadi presiden, atau kae sing dadi pemimpin. Niki mung sekedar contoh loh. Jenengan ampun bayangkan Bupati Bantul Sleman presidennya pun sekedar contoh. Kemudian saya mengatakan, "Oh, nanti kae akan ditangkap oleh KPK." Umpamanya begitu. Padahal belum kejadian. Orang marah tuh, Pak. Nah, sama ilmu-ilmu yang diterima oleh Abu Hurairah dari Rasulullah adalah ilmu-ilmu yang seperti itu. Niki Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala berkata, Muhammad bin Rasyid meriwayatkan dari Makhul, dia berkata, Abu Hurairah pernah berkata, betapa banyak kantong ilmu yang aku miliki, namun belum aku buka. Maksudnya adalah ilmu. Jadi ilmu yang dititipkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah itu banyak, tapi belum semua dibuka. Kalau dipetakan secara jelas dua gini, ya satu yang membahayakan, satu yang tidak. Nah, saya maksudnya Az-Zahabi tadi berkata, ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan sebagian hadis yang dapat memicu fitnah dalam masalah-masalah prinsip atau cabang agama, atau dalam hal pujian dan celaan. Namun jika hadis tersebut berkaitan dengan halal dan haram, maka tidak halal menyembunyikannya sama sekali karena ia termasuk petunjuk yang jelas. Cekap nggih Bapak Ibu nggih. Monggo kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan wajah kita konsentrasikan pikiran kita hormat kepada Allah, mengagungkan Allah dengan hati kita, kemudian kita ucapkan amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurat dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana antal muhassilu wa la muhassila illa anta ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.